Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Sederhana. Renungan oleh Romo Albertus Herwanta, Okarm. Kalau bisa dibikin rumit dan berbelit-belit, kenapa dibiarkan sederhana? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Demikian kesan tentang sebagian layanan publik di negeri ini. Aturan dan prosedur tidak membuat layanan menjadi cepat, lancar, jelas, praktis, dan menyenangkan. Sebaliknya, kadang untuk menciptakan kesan bahwa pelayan publik itu dibutuhkan banyak orang, bangga bisa mempersulit orang. Itulah gambaran tentang mentalitas orang-orang Farisi. Mereka mempersoalkan tentang murid-murid Yesus yang pada hari Sabat memetik bulir gandum dan memakannya. Karena itu, mereka anggap sebagai melanggar hukum Sabat. Orang Farisi merasa terganggu. Jawaban Yesus menegaskan inti, dasar, jiwa, dan tujuan dari hukum Sabat. Pertama, hukum itu merupakan penjabaran dari hukum utama, yakni cinta kasih. Selama pelaksanaannya tidak melanggar cinta kasih, tidak perlu dimasalahkan. Kedua, mengatur soal beristirahat supaya orang menikmati kemerdekaan atau bebas dari tuntutan kerja dan bisa beristirahat. Membuat hidup ini nyaman dan membahagiakan. Jadi, hukum Sabat digunakan untuk memfasilitasi hidup manusia. Sederhana, bukan? Orang Farisi yang kurang memahami inti hukum Sabat secara benar justru mengalami kesulitan. Mereka terbelenggu oleh hukum itu, lalu membuat orang lain terbelenggu juga. Hukum Sabat membebaninya, bukan memerdekakannya. Inti dan tujuan aturan dalam gereja juga sama, yaitu membuat kita mengalami kasih dan kebebasan. Prosedur dalam pelayanan kepada umat di paroki, wilayah, dan lingkungan dimaksudkan supaya orang lebih mudah mengalami rahmat dan kasih Tuhan, bukannya sebaliknya. Maka jangan sampai pelayan-pelayan umat tampil sebagai birokrat-birokrat gereja yang mempersulit umat dalam mendapatkan pelayanan. Buatlah hidup bersama dan pemenuhan kebutuhannya mudah dan juga sederhana. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.